Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Samarinda, seorang bocah yang masih duduk di bangku SMP diduga tewas akibat dianiaya teman sepermainan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kaltim bereaksi menyusul pemangkasan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat. Puncak perayaan Jantung Sehat di Kalimantan Timur berlangsung meriah. Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung di fraksi Kaltim Senin siang berdemonstrasi di depan tepian Mahakam Samarinda, persis di depan kantor Gubernur Kaltim. Aksi tersebut dilakukan sebagai sikap protesnya atas kebijakan pemerintah pusat yang akan memotong dana bagi hasil atau DBH Kaltim. Dengan suara lantang, para pedemo meminta agar pemerintah pusat membatalkan rencana untuk memotong dana bagi hasil tersebut. Tindakan pemotongan dana bagi hasil tersebut dinilai tidak adil bagi Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Pemotongan anggaran ini diyakini akan ikut mempengaruhi rencana kerja dan pembangunan di Kalimantan Timur. Infrastruktur ya. Kini di Kaltim ini ada 27 suku ya yang hidup di Kalimantan Timur ini. Jadi pergerakan kita hari ini adalah murni mewakili seluruh masyarakat yang ada di Kaltim ini. Tidak ada kepentingan partai politik, tidak ada kepentingan golongan, agama, suku, lalu ormas ya. Tidak ada. Kita murni menyampaikan aspirasi ini, mengetuk hati para pejabat-pejabat kita yang kita katakan sebagai orang pintar, ya, sebagai orang pengambil keputusan. Ternyata mereka salah kaprah atau memang pura-pura untuk memperlakukan kita seperti ini. Seperti sekarang Pak Gubernur, ya, Rudi masuk. Kita pilih dia sebagai gubernur. Setelah dia dipilih, lalu anggaran yang harus dikelola oleh beliau itu dipangkas, diambil lagi. Sehebat apapun program kita, sehebat apapun gubernur itu tidak akan bisa maksimal melakukan pekerjaan yang kita harapkan. Pedemo berjanji akan terus bersuara hingga tuntutannya terkait pembatalan pemotongan DBH terwujud. Mereka memastikan aksinya itu akan terus diperluas hingga seluruh masyarakat Kaltim ikut melakukan aksi secara massal. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Ya, kita dikasih receh, cuma dikasih kayak gula-gulanya. SD Negeri 001 Balikpapan Kota ini merupakan salah satu sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Kondisi ini pun disadari oleh Dinas Pendidikan. Bahkan diakui jika kekurangan guru itu tidak hanya terjadi pada satu sekolah, namun di banyak sekolah. Dari catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, jumlah guru yang kini dibutuhkan sebanyak 1.000 guru. Untuk memenuhinya, Dinas Pendidikan akan melakukannya secara bertahap, dan di tahap awal mereka akan menambah sebanyak 500 guru. Rencananya, penambahan guru dilakukan di tahun 2026. Belum tercukupi guru. Kekurangan kita ada 1.000. Ada 1.000. Ya. Ya, terus untuk mengatasi hal itu seperti ya perlahan kan kita harus tambah lagi. Tahun depan kita baru bisa menganggarkan sekitar 500. Dan saya jamin mudah-mudahan itu tidak terpangkas. Terus untuk mengantisipasi dengan adanya penambahan sekolah-sekolah baru ini juga, berarti ya itu termasuk di angka itu. Idealnya itu 1.000. Idealnya itu 1.000, tapi angka 500 itu sudah bisa jalan.
Sementara pihak SD Negeri 001 Balikpapan Kota menyatakan mereka membutuhkan guru tetap untuk mengajar murid kelas 3. Saat ini kekurangan tersebut diisi dengan menugaskan guru sementara. Kalau SD Negeri 001 Balikpapan Kota saat ini sebenarnya kekurangan guru kelas. Ya, guru kelasnya itu di bulan Oktober per 1 Oktober kemarin itu ada yang pensiun. Tapi sampai hari ini belum ada penambahan. Untuk sementara ini ada guru PJOK yang saya perbantukan untuk megang di kelas 3-nya. Jadi sirkulasinya kami atur sedemikian rupa. Diharapkan kekurangan tenaga pengajar yang dialami sejumlah sekolah bisa diatasi dengan masuknya guru baru. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Dinas Kesehatan Berau hingga Senin siang masih terus memantau perkembangan layanan makanan bergizi gratis atau MBG. Sejauh ini, mereka memastikan belum menemukan kasus keracunan pada peserta didik yang mengonsumsi makanan tersebut. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Berau meyakini terhindarnya kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan sejauh ini dapat dicegah dengan memaksimalkan pendampingan terkait standar kebersihan penanganan makanan. Cara pendampingannya tidak hanya dilakukan dengan petugas pengantar makanan, namun juga kerelawan yang bertugas memasak di dapur. Kami melakukan pendampingan bagaimana supaya tidak terjadi KLB keracunan pangan. Selain keamanan pangan juga di dalamnya ada terkait dengan standar gizi. Jadi ada standar gizi yang kita juga sampaikan. Bukan hanya petugas gizinya yang tahu, tapi semua relawan juga tahu bahwa standar gizi untuk MBG ini seperti ini. Ya, sesuai dengan pedoman yang sudah disampaikan ya. Data dari Dinas Pendidikan, dapur MBG di Berau yang sudah beroperasi sebanyak 9 titik dan seluruhnya berada di Kecamatan Tanjung Redap. Rencananya akan ada tambahan 19 titik dapur MBG yang tersebar di 10 kecamatan. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.